Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, salam sehat juga. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di diskusi kajian filsafat yang sudah memasuki pertemuan ke-18. Seperti biasa, kajian filsafat ini difasilitasi oleh Kang Yayan Sofyan Al-Hadi selaku pimpinan redaksi Genial ID dan tentunya dengan pemantik idola kita, Kang Iqbal Hasanuddin selaku Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Bapak Ibu sekalian, kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat gratis bisa langsung nanti mengisi link absen yang akan dibagikan oleh Genial ID dan tentunya syaratnya adalah Bapak Ibu harus mengikuti diskusi ini hingga akhir nanti ya. Pertemuan minggu lalu Bapak Ibu sekalian kita telah banyak mengupas tentang filosof John Rawls di mana di sana ada two principle of justice yang menjadi formula etis untuk memastikan agar struktur dasar masyarakat dapat memperlakukan setiap orang dengan bebas dan setara. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mengelaborasi teori kesetaraan Ronald Dworkin, seorang filosof dari Amerika Serikat yang kerap kali Ronald Dworkin ini dikenal sebagai mendukung paham egalitarianisme liberal atau liberalisme kiri. Tentu saja mungkin sama seperti Robert Nozick ya, ada kritik juga yang disampaikan kepada Dworkin kepada John Rawls soal kesetaraan ini. Seperti apa dan siapakah Ronald Dworkin itu? Untuk mengelaborasi lebih jauh kepada Kang Iqbal Hasanuddin dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Neni, Kang Yayan ya yang sudah memfasilitasi. Karena akan ada diskusi-diskusi seru selanjutnya, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe. Kang, silakan dilanjutkan. Saya lanjutkan ya tadi. Kang Iqbal di mute. Saya soalnya. Sebelum kita masuk ke Ronald Dworkin, ada beberapa yang perlu saya ulas ya karena memang membahas pemikiran Rawls atau Nozick itu kita perlu mengingat kembali apa yang sudah dikemukakan oleh Immanuel Kant ya. Jadi gagasan liberalisme atau liberalisme egalitarian itu banyak mengacu pada pandangan moralitas Kant atau gagasan deontologis dari Kant. Sebagaimana sudah kita diskusikan, Kant itu kan melihat manusia dari dua dimensi ya. Pertama dimensi jasmani, yang kedua dimensi rohani gitu. Atau misalkan ada disebut dengan dimensi nominal dan fenomenal. Dalam dimensi yang bersifat fenomenal, jelas di dalam fenomenalitas manusia itu di sana ada unsur jasmaninya, ada unsur rohaninya gitu ya. Aspek-aspek yang jasmaninya tentu saja sebagaimana bagian dari alam pada umumnya dia dikenai oleh hukum alam, hukum sebab akibat, determinisme ya. Jadi kalau sudah lama nggak makan ya kita akan lapar gitu, butuh makanan. Lama nggak minum kita dehidrasi, kita ingin minum. Lama nggak tidur, mata capek, pengen tidur, ngantuk ya. Itu bagian dari hukum alam yang ada pada tubuh manusia, dimensi jasmani. Jasmani itu tidak punya kebebasan, dia sepenuhnya tidak bebas ya, karena dia diikat oleh hukum jasmani, hukum fisika gitu. Tapi aspek rohani manusia itu punya kebebasan ya, punya kebebasan, punya kemuliaan,
rasional gitu ya. Jadi yang membuat manusia itu kemudian menjadi jahat, yang membuat manusia itu menjadi egois, yang membuat manusia itu menjadi mementingkan diri karena unsur jasmaniahnya yang kita sebut sebagai hasrat ya, hasrat nafsu-nafsu rendah ya, keinginan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, makan, minum, ketertarikan secara seksual, termasuk juga emosi itu bagian yang sangat dekat dengan unsur jasmani gitu. Sementara akal budi, kesadaran itu kalau kalau dia tidak bergabung dengan tubuh, maka dia akan sepenuhnya rasional, sepenuhnya bebas ya, yang membuat dia subjektif, membuat dia jahat kadang-kadang karena bukan akal budinya, bukan yang rohani tapi yang jasmaninya, yang yang punya hasrat-hasrat itu ya. Nah, sebagai makhluk yang nominal sekaligus fenomenal, yang jasmani sekaligus rohani, maka mau tidak mau manusia berada dalam tegangan ya antara keniscayaan yang bersifat jasmani, fisikal gitu, dengan kebebasan yang merupakan ciri khas atau esensi dari dimensi nominal, dari dimensi rohani manusia. Kalau yang sedang kuat aspek jasmaninya, ya pertimbangan rasional bisa dikalahkan ya. Tapi kalau kemudian akal budinya yang dominan, maka jasmaninya bisa dikendalikan. Hasrat-hasrat bisa dikendalikan. Nah, katakan tindakan-tindakan yang bermoral itu hanya bisa datang kalau sepenuhnya didasarkan pada hukum moral, hukum yang murni yang dibuat oleh akal budi praktis ketika dia tidak dipengaruhi oleh hasrat-hasrat jasmani gitu ya. Kalau sudah dipengaruhi hasrat jasmani ya tentu saja orang memikirkan perutnya sendiri, memikirkan kesenangannya sendiri, memikirkan keuntungannya sendiri karena yang tertarik dengan keuntungan, tertarik dengan kesenangan tubuh gitu. Kalau bicara akal budi dia universal, satu akal budi lain itu sama-sama berkualitas, sama-sama rasional, sama-sama bebas gitu. Nah, tindakan-tindakan manusia yang mengacu kepada hanya akal budi, bukan pada hasrat-hasrat jasmani, itu rasional ya. Misalnya berbuat adil. Jadi walaupun tindakan saya itu merugikan saya secara pribadi ya, misalnya saya punya hutang kepada Teh Neni ya, padahal saya mungkin uangnya udah nggak ada lagi nih. Kalau uang nih saya pakai buat nonton, buat makan, saya senang banget nih. Padahal udah lama nggak nonton, pengen nonton, tapi saya punya hutang ke Teh Neni. Kalau ngikutin rasa senang, saya bilang, ah nanti aja. Kapan-kapan bayar hutangnya. Atau mungkin juga Teh Neni lupa kali. Udah mendingan saya nonton aja. Nonton, makan, enak gitu ya. Tapi akal budi akan mengatakan tidak bisa. Walaupun kamu, Iqbal, punya kesempatan untuk bisa merasakan sensasi yang menyenangkan dengan makan nonton dengan uang itu, tapi kamu punya kewajiban karena kamu sudah berjanji pada hari ini membayar hutangmu pada Teh Neni. Maka walaupun kamu kehilangan kesempatan untuk merasakan yang nikmat-nikmat, maka nonton, kamu harus lakukan, ambil tindakan yang benar secara moral. Apa itu? Menepati janji pada hari ini seperti yang sudah disepakati, membayar hutang. Walaupun dengan membayar hutang, saya kehilangan kesempatan untuk bersenang-senang gitu. Nah ini putusan dari akal budi ya, yang rasional, tidak mementingkan diri sendiri, selalu berpaku pada keadilan, berpaku pada kebenaran moral gitu ya. Tapi kan tidak selamanya kita bisa begitu ya. Dalam situasi-situasi banyak kesempatan, bukan akal budi yang menuntut tindakan kita, tapi tadi kecenderungan ego pribadi kita ya, selalu ingin merasakan senang, mengorbankan orang lain, merasakan kebanggaan sendiri dengan cara merendahkan orang lain, itu sama, sesuatu tindakan yang sebetulnya di luar tindakan akal budi. Kalau akal budi itu selalu baik, selalu benar, selalu adil gitu. Makanya bagi Kant, tindakan yang moral adalah tindakan yang selalu merupakan mengacu pada hukum akal budi, bukan pada motif-motif yang di luar akal budi, entah itu emosi, entah itu hasrat, keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, karena asumsinya tadi, titik tolak tindakan yang baik atau kebijakan yang baik itu adalah berasal dari pertimbangan bahwa manusia itu punya martabat yang sama, sama-sama punya akal budi, setara, kan yang membuat kita beda kan aspek jasmaninya ya.
Ada yang laki-laki, ada perempuan, ada yang mungkin ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, kurang cantik, ada yang tinggi, ada yang pendek gitu. Jadi aspek jasmani itu yang kontingens ya, yang membuat orang berbeda-beda. Tapi kalau bicara akal budi, rasionalitas, semua orang sama. Jadi ada kebebasan karena dia rasional, non material, yang material terbatas, yang non material itu bebas, rasional, dan sesama yang rohani dalam setiap orang itu sama, setara. Semua orang punya akal budi, punya kebebasan, punya rasionalitas. Sehingga kalau kita ingin memperlakukan manusia sesuai dengan martabatnya, bukan dengan cara memandang fisiknya. Karena fisik itu bukan yang esensial dari manusia ya. Aspek fisik dari manusia sama dengan yang dimiliki oleh hewan, ya kurang lebih sama lah. Kulit, rambut, bulu tuh hampir sama. Tapi yang membuat manusia itu berbeda dari yang lain, akal budinya. Makanya tindakan etis, termasuk juga nanti kebijakan politis yang baik, yang sesuai dengan standar moralitas, kalau tindakan atau kebijakan itu semata-mata didasarkan pada pertimbangan bahwa manusia itu adalah makhluk rasional, yang bebas, karena tadi rasionalitas itu adalah esensinya kebebasan, dan setara, karena antara satu akal budi dan akal budi lain, antara satu roh dengan roh lain, sama. Yang membedakan kan aspek jasmaninya gitu. Nah, gagasan tentang kebebasan dan juga kesetaraan, kesamaan itu menjadi dasar dari apa yang disebut sebagai liberalisme kiri ya. Liberalisme kiri, Rawls dan juga nanti Dworkin. Bebas itu nanti diusung oleh gagasan disebut dengan liberalisme. Tapi bukan hanya bebas, tapi juga menekankan pada kesetaraan, egalitarianisme. Jadi dua kata ini diambil dari intuisi moralitas Kant tentang memperlakukan manusia sebagai person moral yang bebas dan setara. Makanya tindakan kebijakan politis juga selalu harus berangkat dari titik tolak bahwa seluruh manusia, seluruh warga masyarakat itulah person moral yang bebas dan setara. Tidak memandang jenis kelaminnya apa, tidak memandang ganteng atau tidak ganteng, cantik tidak cantik, tidak memandang warna kulit. Bukan itu dasar pertimbangan kebijakan yang baik, tapi bahwa seluruh warga negara sama-sama ada organisme rasional yang bisa berpikir, yang punya kebebasan dan juga punya kesetaraan yang sama di hadapan yang lain ya. Tidak bisa yang satu merasa lebih tinggi dari yang lain karena pada dasarnya dilihat dari segi nominal, dari segi kerohanian kita semua adalah sama. Nah, dalam Rawls kemudian nanti akan muncul ya dimensi implikasi politis dari etika Kantian tentang memperlakukan manusia sebagai person moral yang bebas dan sama. Tapi sebelum ke situ kita akan memperkenalkan dulu tokoh kita kali ini, yaitu Ronald Dworkin. Siapa Ronald Dworkin ini? Ronald Dworkin lahir pada 11 Desember 1931 di Worcester, Massachusetts, Amerika Serikat ya. Dworkin memperoleh gelar S1 ya, BA di Harvard College tahun 53, kemudian di Oxford University tahun 55. Jadi setelah selesai di Harvard kemudian masuk S1 lagi di Oxford ya, sampai tahun 95, 2 tahun. Kemudian mendapat gelar S2 2 kali juga. Yang pertama di Yale University tahun 53, kemudian di Harvard Law School tahun 53. Dia sempat bekerja ya sebagai pengacara di sebuah firma hukum di New York. Sudah pasti kalau dia pengacara ya kaya ya, apalagi di Amerika ya. Artinya dia seorang yang memang profesional gitu, bekerja untuk sebuah firma hukum di sana. Tapi rupanya panggilan dia tidak ke situ ya. Seorang Dworkin lebih senang dengan filsafat, teori, penelitian. Akhirnya kemudian dia memutuskan berhenti menjadi sebagai pengacara dan memilih untuk kemudian menjadi dosen ya, menjadi guru besar filsafat hukum di Oxford University sampai pensiun. Kemudian juga mengajar sebagai guru besar filsafat hukum di London University College sampai berhenti tahun 2008. Nah, ini Dworkin ini seorang yang sangat terkenal karena dia dalam bidang hukum murid dari seorang tokoh besar ya, Hart itu.
Hart itu seorang tokoh yang memang sangat terkenal gagasan tentang positivisme hukum. Dia menulis buku The Concept of Law. Itu buku manifesto dari positivisme hukum di Inggris. Dia mengikuti tradisi yang sudah dikembangkan oleh Austin, kemudian Thomas Hobbes ya, bahwa apa yang baik, yang adil ya, yang tertera dalam hukum positif. Di luar itu kabur. Belum bisa dikatakan benar atau salah, karena benar salah itu definisinya ditentukan oleh hukum. Itu pengertian hukum positif. Dworkin walaupun dia belajar pada Hart, dia keluar dari tradisi positivisme hukum dan kemudian menghidupkan kembali tradisi hukum kodrat ya. Hukum kodrat itu kalau kita lacak ke masa lalu, maka kita bisa menyebut beberapa nama yang sudah kita diskusikan. Misalnya ada Ibnu Rushd dari Andalusia ya, ada Moses Maimonides, Musa bin Maimun, kemudian Thomas Aquinas, Hugo Grotius yang mendekati era modern, dan kemudian John Locke. Itu adalah para pemikir yang mengembangkan hukum kodrat. Dalam bahasa yang lain, hukum kodrat itu sebenarnya maqasidus syariah. Jadi tujuan-tujuan dari segala sesuatu, istilahnya hukum kodrat. Dalam bahasa yang lebih fikih gitu ya, maqasidus syariah atau maqasidul khamsah. Apa yang menjadi tujuan dari segala sesuatu, terutama manusia. Manusia eksis bukannya tanpa tujuan, pasti ada tujuan. Apa tujuannya itu? Nah, itu nanti hukum kodrat itu ya, sebagai bagian esensial dari dimensi etis manusia. Nah, Dworkin menghidupkan kembali tradisi itu. Jadi setelah dominasi positivisme hukum, dia mengembalikan hasanah hukum kodrat. Dia mengatakan keadilan itu tidak identik dengan aturan. Hukum itu bukan hanya aturan. Kalau kita baca Hart itu kan The Concept of Law, apa itu hukum? Hukum itu aturan. Aturan primer, aturan sekunder gitu kan, kalau dalam Hart itu. Kata Dworkin, hukum itu bukan aturan. Karena kalau hukum itu aturan, kan ada masa di mana aturan belum dibentuk. Nah, dengan dasar apa anggota DPR atau pemerintah merancang undang-undang kalau itu tidak dianggap baik ya? Jadi tidak dianggap baik, tidak dianggap adil, pasti nggak bisa dibuat undang-undang. Jadi jauh sebelum menjadi aturan, pasti orang punya pandangan bahwa si calon undang-undang itu baik dan adil, makanya perlu dibuat legislasi. Sehingga jauh sebelum menjadi peraturan, sudah ada gagasan tentang apa yang baik, apa yang adil, apa yang benar gitu. Karena itulah kemudian bisa dimungkinkan kita mengkritik aturan ya. Kalau aturan dirasa sudah tidak adil, melanggar human right misalnya, maka peraturan bisa di judicial review, dianggap sebagai tidak valid sebagai hukum. Nah, kalau kita punya kriteria untuk mengevaluasi hukum itu sebagai tidak adil, tidak sah menurut prinsip, artinya ada acuan di luar aturan yang menjadi penentu apakah sebuah aturan itu adil atau tidak adil. Makanya ada buku dia menulis A Matter of Principle, bahwa hukum itu bukan hanya aturan tapi ada prinsip. Nah, dia sebagai seorang guru di jurisprudensi ya, berbicara tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar, misalnya mengapa hukum itu bisa dibuat, dasarnya apa. Ini melengkapi pengertian tentang hukum yang bukan hanya aturan tapi juga prinsip. Laws Empire juga sama, itu ada interpretasi dan lain sebagainya. Dan itu buku-bukunya di sini di list ini ada ya beberapa buku. Dia menulis tentang hukum sekaligus tentang politik. Taking Rights Seriously tahun 77, ini buku yang isinya kumpulan tulisan ya, ada tentang hukum, sebagian tentang politik juga. The Philosophy of Law 77 tentang filsafat hukum, A Matter of Principle tentang hukum, Laws Empire tentang hukum, Sovereign Virtue ini tentang filsafat politik yang akan kita bahas malam ini. Is Democracy Possible Here ini tentang politik, Justice in Roberts, Justice for Hedagogue itu juga tentang politik ya. Dworkin meninggal pada tanggal 14 Februari 2013, masih hangat ya, 7 tahun yang lalu. Untuk ukuran filsafat, meninggal 10 tahun yang lalu itu masih hitungannya baru kemarin meninggal ya. Karena filsafat itu abad ini. Jadi kalau baru meninggal 7 tahun itu ya baru kemarin meninggal. Nah, ini gagasan egalitarianisme liberal yang tadi saya katakan
ada dua kata ya, dua konsep. Egalitarianisme itu setara, liberal itu bebas. Ini satu pandangan filsafat politik yang selalu ingin menjadikan kebebasan dan kesetaraan sebagai titik tolak dalam merumuskan prinsip-prinsip penataan kelembagaan politis. Makanya disebut sebagai egalitarianisme liberal. Kalau egalitarianisme saja fokusnya pada kesamaan, semua sama, harus dibikin sama, nggak boleh dibeda-bedakan. Tapi kalau liberal tuh ada kebebasannya, karena kalau bebas tuh ya mengandaikan walaupun awalnya sama, ujungnya bisa berbeda juga gitu ya. Tapi kalau egalitarianisme saja, awal akhir ya harus sama, sama rata sama rasa gitu. Jadi ini perpaduan antara gagasan kebebasan dan kesetaraan. Nah, bersama John Rawls, Dworkin ini dianggap sebagai tokoh utama dari egalitarianisme liberal ya. Jadi menurut paham ini dikatakan tatanan sosiopolitik harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk bisa memilih tujuan hidup, menjalani kehidupan yang sesuai dengan tujuan itu, serta mendapatkan sumber daya yang cukup untuk menjalani kehidupan yang dipilihnya. Ini ada 3 unsur ya, berbicara tentang egalitarianisme liberal. Sebuah orang ini kan punya akal budi ya. Manusia kan beda dengan meja kursi nggak punya otak ya, nggak bisa mikir gitu. Manusia punya otak, punya akal budi. Sebodoh-bodohnya manusia itu dia bisa memilih sendiri apa yang dianggap sebagai baik dalam hidup. Ada yang ingin jadi orang kaya, buat dia mungkin kekayaan tuh sesuatu yang sangat penting, bernilai. Ada yang ingin jadi orang bijaksana, pengetahuan itu nomor 1, yang lain nggak penting. Ada yang bilang kekuasaan, pokoknya kalau sudah punya kekuasaan yang lain ngikutin ya. Jadi orang punya pandangan yang berbeda-beda tentang apa yang bernilai dan apa yang dianggap sebagai tujuan hidup. Dan orang juga bisa mengukur kalau untuk sampai tujuan itu bisa tercapai, caranya seperti apa. Mungkin kalau ingin menjadi seorang bijaksana ya banyak diskusi, menulis, membaca gitu. Kalau ingin jadi orang kaya ya harus masuk dunia bisnis ya, bisnis, perkuat ekonomi, investasi dan sebagainya. Kalau ingin menjadi punya kekuasaan ya harus berjejaring, berkomunikasi dengan konstituen dan lain sebagainya. Itu sarana-sarana atau sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, egalitarianisme liberal percaya setiap orang bisa memilih tujuan hidupnya, menjalani kehidupan sesuai dengan yang tadi dipilihnya itu, dan bisa mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jadi ada tujuan yang ditentukan oleh individu, ada sarana di luar diri ya, yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan. Seperti tangga atau seperti kendaraan untuk mencapai tujuan. Egalitarianisme liberal itu sangat optimis melihat manusia. Jadi kalau manusia ngikutin otaknya, mengikuti akal budinya, pasti lempeng deh gitu. Yang suka berantem, yang suka nggak beres, itu pasti nggak menggunakan akal budi, pasti mengikuti hawa nafsu, mengikuti perut, dorongan perut dan di bawah perut, kira-kira gitu ya. Nah, tidak membiarkan manusia untuk menjalani hidup sesuai dengan pilihannya adalah pelanggaran terhadap prinsip kebebasan. Jadi kalau kita paksa misalnya, tolong ya, Anda sudah deh, Anda nggak usah pengen jadi penguasa, Anda mendingan jadi asisten pribadi saya aja ya. Dia terpaksa gitu, takut, nggak enak, akhirnya nggak mau, nggak bisa ya melakukan aktualisasi diri sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai baik. Akhirnya dia karena takut dipaksa ngikutin maunya seseorang gitu ya. Nah ini tidak membiarkan orang memilih apa yang baik menurut dirinya, termasuk jodoh. Orang mungkin punya pertimbangan ya, kenapa milih jodohnya si A, si B, mungkin karena rupanya, mungkin karena kekayaannya, mungkin karena macam-macam gitu. Tapi kalau orang yang punya otoritas, misalnya orang tua mengatakan, udahlah kamu nggak usah tinggalin orang itu, kamu nikah sama si ini aja nih. Ini anak teman saya ini pasti kamu bahagia sama dia gitu. Jadi menurut ya sama ayah ya, kamu kawin sama dia. Nah ini jelas seperti memperlakukan manusia tidak sesuai dengan martabatnya, karena martabat manusia mengatakan apapun yang dilakukan oleh manusia harus dianggap sebagai baik, disetujui oleh dirinya, bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar. Nah, kalau kita melanggar prinsip kebebasan, sudah sama dengan memperlakukan manusia seperti benda-benda. Benda-benda kan nggak boleh protes ya, nggak bisa protes. Kursi yang didudukin sering secara ulang-ulang, meja yang jadi tempat laptop ini, dia nggak protes. Kok didudukin terus, sekali-kali
nggak usah didudukin lah, ini berat gitu. Nggak protes karena benda gitu. Nah kalau kita perlakuan manusia disuruh nurut, tidak boleh mengkritisi, tidak boleh menolak, sama dengan memperlakukan manusia seperti benda-benda. Ini melanggar prinsip kebebasan. Yang kedua adalah tidak memberikan kesempatan yang sama. Nah ini hubungan dua orang lebih ya. Jadi kalau kita punya teman dua, punya anak dua, punya anggota dua, selain bahwa kita mempertimbangkan dia punya akal budi yang bisa memilih apa yang baik, kita juga diandaikan untuk memperlakukan mereka berdua atau lebih secara setara ya. Tidak boleh pilih kasih. Misalnya biasanya kalau pilih kasih itu pasti pertimbangannya bukan akal budi, pasti sentimen yang subjektif ya. Misalnya di antara dua orang teman, si teman A ini ya suka ngasih uang gitu, si B biasa-biasa aja. Jadi saya lebih cenderung kalau apa milih si A gitu. Nah ini bukan karena pertimbangan yang setara, tapi karena ada aspek di luar pertimbangan kemanusiaan ya. Nah kalau berbicara tentang hubungan antar manusia, dilihat dari sudut pandang moralitas, maka selain kita memperlakukan orang dengan asumsi harus memberikan kebebasan, maka kita harus memperlakukan orang di antara semua orang sebagai personal moral yang setara. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mendiskriminasi, tidak boleh pilih kasih. Anak aja sedih ya kalau di orang tuanya diperlakukan dengan berbeda, itu sedih, dipilih kasih gitu. Atau murid diperlakukan dengan pilih kasih, pasti ada penderitaan. Artinya dia tidak diperlakukan sebagai individu yang setara. Nah, egalitarianisme liberal bertolak dari pandangan itu. Untuk memperlakukan manusia sesuai dengan martabatnya, kita tidak pernah boleh memperlakukan manusia tanpa didasarkan pada prinsip kebebasan, memberikan hak untuk menentukan diri pada orang itu, dan juga memperlakukannya setara. Tidak mendiskriminasi, tidak melecehkan, tidak merendahkan. Selanjutnya, nah karena Dworkin ini bertitik tolak dari Rawls, mau tidak mau kita akan kembali sedikit mengulas gagasan Rawls ya. Jadi kata Rawls itu, egalitarianisme liberal itu berfokus pada upaya untuk memastikan agar setiap orang menjalani kehidupan sesuai dengan pilihan-pilihannya ya. Prinsip kebebasan, bukan ditentukan oleh keadaan yang bukan pilihannya. Nah ini soal kadang-kadang kita selalu berbicara dalam hidup ini, ada pilihan di satu sisi, ada keadaan. Pengen saya itu tinggal di satu tempat yang bagus, rumahnya bagus, ya tapi gimana keadaannya, uang nggak ada, usaha lagi lesu. Nah ini keadaan ya. Jadi keadaan itu situasi yang di luar kontrol kita. Situasi yang sebetulnya lebih banyak sebagai faktisitas yang kita terima gitu. Kalau kita misalnya ingin jadi guru, ingin jadi pengusaha, dalam jangkauan kita, artinya mungkin kita ambil itu bagian dari ranah kebebasan. Kita bisa memilihnya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa milih itu ibu kita siapa, ayah kita siapa, kita sudah bagian dari keadaan ya. Kita rela nggak rela, ridho nggak ridho, orang tua kita ya itu, ibunya yang itu, kemudian ayahnya yang itu gitu ya. Kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, itu juga keadaan. Kita nggak bisa milih gitu ya, sebelum punya tubuh, nanti tubuh saya laki-laki perempuan ya, perempuan aja, atau laki-laki saja. Nggak bisa. Ketika terlahir, ketemu faktisitas, saya laki-laki, saya perempuan, rupa wajah, rupa fisik juga faktisitas ya, keadaan. Kita nggak bisa memilih apakah kita ketika lahir atau dibesarkan dalam kondisi tinggi atau pendek. Sebagian ada pilihan juga ya. Ada orang yang rajin minum vitamin, ada yang mungkin malas minum vitamin, jadi kekurangan gizi gitu. Jadi itu ada unsur pilihannya juga. Jadi dalam banyak hal ada aspek pilihan, ada aspek yang sifatnya keadaan. Keadaan tuh sesuatu yang menimpa kita tanpa kita pilih. Kadang-kadang kita nggak mau, tapi ya gimana, ini sudah nasib gitu, sudah ditolak-tolak juga, sudah kita tiba-tiba kita sudah seperti itu gitu ya. Nah, manusia itu selalu berada dalam tegangan ini ya. Di satu sisi ada keadaan, di satu sisi ada pilihan. Nah, kata Rawls, egalitarianisme liberal itu selalu ingin mendorong agar meminimalkan pengaruh keadaan. Jangan sampai misalnya ada dua orang sama-sama ingin jadi dokter, gitu kan? Kita tahu sendiri dokter itu
biayanya mahal kan, kuliahnya itu. Yang satu kebetulan orang tuanya pengusaha atau pejabat, uangnya banyak. Yang satu orang tuanya biasa-biasa saja, makan aja susah gitu. Padahal si anaknya sama-sama kemampuan intelektualnya ada, punya cita-cita ingin jadi dokter, tapi yang satu bisa kuliah di kedokteran, yang satu tidak bisa. Karena yang satu punya uang, yang satu tidak punya uang. Nah ini orang kemudian dihadapkan pada situasi menerima kenyataan yang bukan pilihan. Kalau si A tadi yang dapat keadaan yang menguntungkan, kan dia nggak milih. Lahir dari orang kaya atau orang miskin. Tiba-tiba saya lahir dari orang kaya, sehingga ketika saya ingin jadi dokter, semuanya mendukung keadaan. Jadi keberuntungan. Terlahir dari keluarga itu keberuntungan. Sementara si B sama-sama tertarik ingin jadi dokter, tapi dia nggak seberuntung si A. Karena orang tuanya bukan orang tua yang mampu membiayai dia kuliah kedokteran gitu ya. Nah ini menjadi dokter dan tidak jadi dokter akhirnya bukan semata-mata dipengaruhi oleh pilihan, tapi oleh keadaan. Nah, seluruh manusia itu selalu dihadapkan pada mana yang paling menentukan, apakah keadaan atau pilihan gitu. Nah kata Rawls, kalau kita ingin memperlakukan manusia sebagai yang setara, yang bebas dan setara, maka sebisa mungkin kendala-kendala keadaan itu diminimalkan. Supaya apapun yang manusia harapkan untuk hidupnya itu bisa terpenuhi. Meskipun pada kenyataannya tidak seperti itu ya, sulit banyak. Tapi kalau dalam kondisi ideal harusnya manusia bisa menginginkan apa yang dianggapnya sebagai baik. Kalau orang misalnya merasa ingin jadi tentara, ya dia bisa diterima jadi tentara. Kalau seorang ingin jadi ustadz, ya berarti dia bisa jadi ustadz. Kalau orang ingin menjadi dokter, harusnya dia bisa jadi dokter. Kalau orang ingin jadi penguasa, harusnya semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia agar dia menjadi penguasa. Jadi seluruh sumber daya yang tersedia itu diandaikan tersedia agar orang bisa mencapai tujuannya. Itu baru memperlakukan manusia sebagai personal moral yang bebas dan setara gitu ya. Nah, tapi kan tadi ya, kita dihadapkan pada dunia yang tidak kita pilih. Ada orang yang lahir sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Ada lahir dari keluarga orang kaya, ada lahir dari keluarga orang miskin. Ada orang tuanya lengkap, ada orang tuanya mungkin ibunya meninggal, ayahnya masih hidup, ayahnya meninggal, ibunya masih hidup, ada dua-duanya udah meninggal. Kita ketika lahir misalnya 3 tahun, kita tinggal sama orang yang nggak terlalu sayang sama kita ya, sama siapa misalnya orang lain atau dititipkan di panti asuhan. Itu berbeda keadaan-keadaan ya. Orang yang lahir di Bandung atau di Jakarta dengan segala fasilitas berbeda juga. Ada orang yang mungkin lahir di tengah hutan, mungkin di Papua atau di mana ya, di gunung mana yang nggak ada internet, nggak ada jalan, nggak ada tempat kursus, nggak ada fasilitas apa-apa. Kemudian ada orang terlahir dengan kecerdasan tinggi, ada yang mungkin IQ-nya biasa-biasa saja, mungkin di bawah rata-rata ya. Itu bukan pilihan juga, itu keadaan. Kemudian ada juga orang yang terlahir dengan organ-organ tubuh yang relatif sesuai dengan standar orang pada umumnya ya. Tapi juga ada orang yang terlahir dengan disabilitas. Mungkin tidak bisa melihat, tangannya hanya satu, kakinya hanya satu, tidak bisa mendengar. Banyak orang yang, dan itu bukan pilihan, itu keadaan gitu. Nah, liberalisme egalitarian ingin memperlakukan manusia dengan baik, adil, agar apapun yang manusia lakukan, pilih itu selalu yang mempengaruhinya itu bukan keadaan, tapi pilihan, keinginan, pilihan lah ya. Pilihannya menurut dia sebagai baik gitu. Jadi kalau dia ingin A, kalau bisa semua sarana itu disediakan supaya dia bisa mencapai tujuan A itu ya. Nah, di satu sisi ada orang yang tidak beruntung menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan tadi ya. Harusnya bisa dapat A, nggak dapat A karena keadaannya tidak memungkinkan. Ada orang yang beruntung, secara ekonomi mapan, secara posisi sosial baik, lingkungan pergaulan baik, itu dia nggak memilih, itu keberuntungan gitu. Nah kata Rawls, sebetulnya apa yang layak atau tidak layak bagi manusia itu sesuatu yang sebetulnya hanya dipengaruhi oleh pilihan. Kalau bukan karena pilihan, bukan karena ikhtiarnya, dia sebenarnya nggak layak-layak amat ya. Orang terlahir sakit, dia nggak layak sakit.
Karena sakit itu dia tidak menginginkan sakit, tidak ada yang ingin sakit. Jadi eh, bukan sesuatu yang sebenarnya layak untuk dibanggakan lah, atau layak menderita hal itu gitu. Termasuk juga yang keberuntungan, terlahir pandai melukis, pandai menyanyi. Kalau bukan hasil ikhtiar dan kerja keras, anggap itu keberuntungan ya, sesuatu yang kebetulan aja kamu dapat untung. Sebenarnya dalam kondisi yang berbeda kamu bisa dapat sebaliknya. Bisa jadi kita malah tidak punya kelebihan-kelebihan itu. Nah, dalam kehidupan sosial orang tidak boleh takdirnya, gitu ya, nasibnya ditentukan oleh keadaan. Baik itu dirugikan karena sesuatu yang membuat dia nggak beruntung, keadaan yang menyedihkan, yang tidak menguntungkan, atau keadaan yang menguntungkan. Itu namanya laki ya. Laki itu nggak pernah betul-betul bisa jadikan dasar kebijakan. Jadi kalau orang kaya karena usaha, karena kreativitas, awalnya nggak punya apa-apa, kemudian menjadi sangat kaya, dia berhak atas kekayaannya karena dia berkeringat gitu. Tapi kalau dia kaya karena dikasih orang tuanya, sebenarnya biasa-biasa aja. Sebenarnya dia nggak terlalu layak banget, karena bukan karena usahanya untuk dapat kekayaan, tapi karena pemberian orang tua gitu. Jadi beruntung orang tuanya kaya dan ngasih uang ke dia. Itu keadaan, bukan pilihan. Selanjutnya, nah, Rawls itu ingin semua orang itu sukses dalam hidup karena pilihannya, dan tidak ingin orang itu gagal karena keadaannya. Kalau orang ingin gagal, ya biarin aja, namanya juga ingin gagal ya. Keluarganya kaya, tiba-tiba dia nggak peduli dengan kekayaan, tiap hari main judi, foya-foya, hedonis gitu kan, nggak mau bekerja keras, ngabisin uang orang tuanya, terus dia miskin, ya itu mah ke laut aja ya. Dia memang memilih untuk miskin gitu, bukan karena keadaan membuat dia miskin, tapi dia memilih untuk miskin. Ya dia layak dapat kemiskinan, bukan terpaksa miskin, dia ingin miskin, yang itu nggak dipersoalkan ya. Atau orang yang kaya gara-gara usaha, ya itu oke. Tapi yang dipersoalkan adalah orang yang miskin, orang yang sulit, yang nggak beruntung karena terpaksa oleh keadaan, atau orang yang beruntung juga karena oleh keadaan, bukan karena usaha, kerja keras, karena pilihannya. Nah, dalam situasi ini perlu ada redistribusi. Jadi, kalau orang dirugikan dalam kehidupan sosial bukan karena pilihannya, bukan karena ikhtiarnya, maka seharusnya dapat ganti rugi, dapat kompensasi. Jadi, dia kan nggak milih terlahir dengan sakit bawaan dari lahir ya, nggak milih sejak lahir menjadi disable, tidak milih terlahir dari keluarga yang tidak punya, dia tidak memilih lahir dari kelompok minoritas yang terdiskriminasi, dia tidak memilih lahir dari keluarga yang di tengah hutan yang kemudian nggak punya akses kepada internet, sekolah dan sebagainya. Nah, semua ketidakberdayaan, semua ketidakberuntungan yang bukan karena pilihan, itu kalau dibiarkan itu melanggar prinsip kesetaraan. Maka harus diberikan kompensasi untuk memastikan bahwa dia punya sumber daya yang cukup untuk bisa mengejar apa yang dianggap baik dalam hidupnya. Sebaliknya, kalau ada orang yang laki ya, beruntung, itu juga perlu dikurangi lah. Jadi kalau yang tadi disubsidi yang kurang, kalau yang karena keberuntungan itu bisa dikurangi keberuntungannya itu, sehingga di-share kepada yang kurang beruntung. Itu disebut dengan redistribusi ya. Artinya diambil dari mereka yang beruntung, yang bukan karena usaha kerja kerasnya, disubsidi silang bagi mereka yang dirugikan oleh keadaan juga. Dan Rawls itu kalau kita ikuti diskusi yang lalu ya, dia kan dikenal dengan istilah prinsip kedua kan, different principle itu. Boleh perbedaan itu didukung ya. Jadi Rawls bukan seorang egalitarianisme murni yang semua harus sama gitu, gajinya sama, uangnya harus sama, rumahnya sama, bukan. Oke, ada kaya, ada miskin, oke. Ada direktur, ada bawahan, oke. Ada rakyat, oke. Asal ketimpangan itu semua didedikasikan untuk memastikan yang paling bawah, yang paling nggak beruntung itu diuntungkan, sehingga faktor-faktor unlucky itu bisa diminimalkan dengan tadi redistribusi sumber daya, redistribusi kesejahteraan ya. Makanya Rawls mendukung pajak. Jadi
pajak itu dibuat sedemikian rupa untuk memastikan bahwa orang-orang yang tidak beruntung bisa tersubsidi oleh kelebihan-kelebihan orang yang sebenarnya juga bukan karena kerja kerasnya, tapi karena keberuntungan aja. Bahkan dalam situasi yang paling ekstrim ya, orang yang terlahir dari keluarga kaya itu sebenarnya nggak hak loh atas kekayaan orang tuanya. Itu konvensional aja. Kalau selama ini orang punya hubungan emosional dengan anaknya, jadi kalau dia mau mati ya dia akan ngasih ke anaknya. Kalau mau fair, hubungan manusia setara, maka sebetulnya orang yang punya harta banyak mau meninggal, harusnya diserahkan ke Baitul Mal ya, atau ke pemerintah atau ke panitia. Diserahkan semua, nanti dikocok ulang, dibagi untuk semua, terutama bagi mereka yang membutuhkan diberikan alokasi lebih gitu ya. Jadi itu cukup radikal. Jadi tidak ada orang yang bisa menikmati keberuntungan, kekayaan, sumber daya, talent yang tidak dia usahakan sendiri. Jadi kalau dia dapat berkah seperti itu, ya harus dikocok ulang. Jadi kalau kita ingat permainan monopoli ya, itu kan udah ada orang kaya gitu kan, sudah main hampir sampai maghrib gitu kan, monopoli ada yang kaya, ada yang bangkrut. Selesai, besok dari awal lagi, kocok ulang, bagi rata lagi, uangnya bagi rata, nanti mulai lagi, boleh nanti ada yang kaya lagi, ada yang bangkrut lagi. Tapi kalau dia mati, ya kekayaan yang dihasilkan harusnya dikumpulkan balik dan didistribusikan balik. Itu Rawls ya. Jadi mensubsidi ketidakberuntungan yang disebabkan oleh keadaan-keadaan dari keuntungan orang lain yang juga bukan karena pilihan tapi karena keberuntungan juga. Ini sharing teorinya Rawls. Orang seperti Messi itu kan nggak memilih. Memang ada latihan ya, ada upaya juga, ada pilihan ya. Dari kecil dia latihan, itu unsur yang dia berhak karena dia melatih dengan kerja keras. Tapi talentnya itu bukan dia yang milih. Memang dari lahir orang kayak Messi, Maradona itu kalaupun istilah latihannya sebentar langsung jago gitu. Beda dengan orang lain yang sehari semalam latihan mulu tapi kalau nggak bakat ya nggak akan jago juga. Nah, unsur-unsur yang lakinya itu yang harus menjadi dasar dia mensubsidi silang orang yang tidak seberuntung dia. Selanjutnya, nah ini masalah dalam teori Rawls ya. Jadi bagi Rawls itu ukuran beruntung tidak beruntung itu adalah soal kondisi sosial ekonomi. Misalnya dia menjadi anak yatim, dia menjadi miskin, dia menjadi terpinggirkan secara sosial oleh keadaan-keadaan yang nggak dia pilih, itu tidak beruntung, disadvantage. Tapi kalau orang beruntung tadi kekayaan politik ya, hubungan sosial, posisi jabatan, terutama karena sesuatu yang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pilihan dia. Kebetulan dia tinggal di Jakarta, kebetulan dia tinggal di Bandung, kebetulan orang tuanya mampu, kebetulan banyak kebetulannya bukan karena ikhtiar dia. Nah ini yang kemudian menjadi ukuran apa orang itu beruntung atau tidak yang perlu diredistribusi. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang tidak beruntung itu dari aspek jasmani, alamiah tadi. Dari kecil terlahir tidak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya kakinya cuma satu. Itu tidak termasuk kategori yang tidak beruntung. Jadi ukuran beruntung tidak beruntung pada Rawls itu hanya kriterianya adalah kondisi sosial ekonomi, bukan keadaan yang bersifat jasmani. Makanya kalau ada redistribusi kekayaan, yang dipertimbangkan hanya seberapa banyak uang yang dia punya. Kalau dia misalnya miskin karena terpaksa miskin, ya uangnya ditambahin gitu ya dengan subsidi silang. Itu aja. Tapi kan katakanlah sama-sama miskin, ya kan? Misalnya dapat uang kesejahteraan lah dari hasil redistribusi dari orang kaya dengan pajaknya kemudian dikasih tunjangan sosial. Katakanlah misalnya orang nggak punya itu dikasih tunjangan 3 juta setahun misalnya gitu ya, 3 juta. Nah, dua orang yang sama, si A, si B sama-sama kasih tunjangan 3 juta sebulan untuk kehidupannya. Tapi si A itu punya penyakit dari kecil misalnya ada bawaan jantung, paru-paru, sehingga uang 3 juta itu nggak pernah betul-betul bisa murni dipakai untuk mengembangkan diri, misalnya untuk kuliah, untuk makan, untuk menyalurkan hobi, tapi 2 jutanya habis dipakai untuk ke dokter, dipakai untuk berobat. Sementara si B, walaupun sama-sama miskin ya dengan si A, dia nggak punya penyakit bawaan, tidak punya, sehingga 3 juta itu penuh
Dia mau nonton, mau kursus, mau makan itu benar-benar bisa dipakai untuk mengembangkan diri, mau usaha gitu ya. Jadi kalau mau bikin usaha, bikin warteg gitu ya atau warsun dengan modal 3 juta sebulan, lama-lama dia bisa survive juga. Tapi kalau orang yang sama 3 juta tapi punya penyakit bawaan atau bahkan punya disabilitas ya, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, uang 3 juta kurang untuk biaya ini, biaya itu, nggak bisa dia apa namanya, survive dengan uang segitu. Nah ini dalam Rolls ini nggak ada jalan keluarnya karena dia mengabaikan keadaan-keadaan yang bersifat alamiah, keadaan yang bersifat jasmania. Yang dia perhatikan oleh Rawls, subsidi silang untuk mereka yang disadvantage, tidak beruntung dari segi sosial, ekonomi, politik. Nah, apa namanya, Dworkin tampil untuk memberikan tambahan, memberikan penyempurnaan sebagai satu mazhab ya, bahwa Abang Rawls lupa kali ya, ini mungkin perlu ditambahkan lah teori biar agak lengkap. Jadi ada tambahin satu ya, teori tentang kesetaraan bagi orang-orang yang mengalami kerugian yang bersifat jasmania atau alamiah. Karena tadi, walaupun nanti sama-sama miskin, tapi kalau yang satu punya sakit, satu tidak, tetap yang punya kondisi-kondisi ketimpangan yang bersifat jasmania akan jauh lebih menderita ketimbang orang yang sama-sama miskin, tapi badannya tidak punya masalah gitu. Nah, kebijakan yang diusung oleh Rawls itu oleh Dworkin ingin memperhatikan tadi ketidakberuntungan dari sisi juga aspek jasmani ya. Makanya kemudian selanjutnya ini upaya untuk melampaui Rawls. Dia bekerja dalam kerangka berpikir Rawls tapi juga menambahkan. Jadi dia menyepakati apa yang dicapai oleh teori dari Rawls, yaitu tata nasional itu harus peka ambisi, dipengaruhi oleh pilihan. Mau sukses seperti apa, mau miskin, silahkan kalau pilihan. Tapi nggak boleh dipengaruhi oleh warisan, oleh keadaan. Tidak peka warisan. Jadi kalau warisan itu kan sesuatu keadaan yang tidak dipilih. Nah jangan sampai keadaan mempengaruhi kenyataan. Kalau pilihan, memang manusia kan punya free will dan semua free act ya. Jadi itu harus yang jadi dasarnya gitu. Nah Dworkin menggunakan perangkat-perangkat teoris yang cukup kompleks untuk memastikan teori dia itu bisa mengatasi kekurangan dari instrumen Rawls ya. Tujuannya sama tapi dia memberikan tambahan. Jadi kalau kita ingat Rawls untuk memastikan satu apa namanya penataan kelembagaan politis yang adil kan dengan menggunakan instrumen kontrak sosial kan, posisi asali, kemudian selubung ketidaktahuan. Orang yang menyusun undang-undang dasar itu harus orang yang imparsial. Gimana supaya imparsial? Diandaikan dia itu berada di situasi asali, dia nggak tahu dia akan jadi apa, sehingga kemudian kalau dia bikin aturan-aturan itu ya nggak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kemaslahatan bersama. Itu kan gagasan Rawls kan begitu ya, posisi asali. Minggu lalu kita sudah buat. Nah kata Dworkin, karena Dworkin ingin memasukkan dimensi-dimensi yang sifatnya jasmania, maka imajinasi Dworkin nggak begitu untuk mendukung pandangan atau intuisi keadilan. Karena Dworkin gini, bayangkan kalau misalnya katakanlah 100 orang ya, dari kapal itu terdampar di sebuah pulau dan orang kan di situ ada sumber daya kan, ada tanah, ada pohon, ada apa namanya, ada alat untuk membayar sesuatu di situ. Maka gimana caranya supaya orang itu yang sama-sama terdampar di pulau itu bisa menjalani kehidupan barunya sesuai dengan apa yang menjadi pilihan. Bukan terpaksa menerima keadaan yang tidak dia pilih. Makanya nanti ada tentang skema lelang yang bersifat hipotetis, imajiner ya. Kemudian ada asuransi, ada skema asuransi yang itu nanti kalau diwujudkan dalam dunia nyata sama dengan pajak dan redistribusi. Selanjutnya. Nah ini disebut dengan lelang yang peka ambisi ya, artinya yang terutama mempertimbangkan keinginan atau pilihan. Dworkin meminta kita untuk membayangkan bahwa semua sumber daya masyarakat akan dijual dalam sebuah perlelangan yang diikuti oleh semua orang. Anggaplah misalnya 100 orang ya di pulau terdampar, siapa yang dapat tanah ini, siapa yang dapat apa namanya pohon ini, semua itu
ada 100 orang misalnya gitu ya. Kemudian ada 1000 alat bayarnya di situ adalah kulit kerang. Jadi di Afrika tuh ada kulit kerang sebagai alat transaksi. Ada tanah, ada sumber daya, ada kulit kerang 1000. Maka kalau kita berbicara tentang fairness, maka semua orang akan dibagi 100 kulit kerang yang sama. Jadi ada 100 orang, ada 1000 kulit kerang, maka satu orang dapat 100. 1000 ya. Orangnya 100, ya dapat 100 kulit kerang. Nah, dengan kulit kerang yang dia punya, 100 kulit kerang itu, dia boleh menawar semua buntelan-buntelan yang ada. Ada yang memilih tanah, ada yang milih tanah di gunung, ada yang milih tanah yang dekat pantai, ada yang milih sawah gitu ya, ada yang milih apa yang mungkin sesuai dengan keinginannya. Ada yang ingin menjadi petani, ada yang suka menjadi petenis, istilahnya itu ya, ada yang suka jadi pemain bola. Dia boleh mendapatkan barang-barang yang dia inginkan untuk memenuhi keinginannya dalam hidup dengan cara menawar barang-barang itu dengan kulit kerang yang dia punya gitu. Nah, kata Dworkin, orang akan berani tawar-menawar ya. Kalau saya sangat suka sesuatu, maka dia berani menghabiskan 100 kulit kerang. Tapi kalau mungkin saya nggak terlalu suka, ya saya bahkan ngasih 5 kulit kerang aja nggak mau. Saya nggak bernilai, saya nggak pengen banget kok ini, enggak, 5 kulit kerang aja saya nggak mau ngasih gitu. Nah, dengan pendekatan seperti ini, maka orang akan memilih apa yang menjadi minatnya dalam hidup ya. Katakanlah 2 orang sama-sama membeli sebidang tanah. Si A membeli sebidang tanah itu dengan kulit kerang yang dia punya, dalam rangka membuat kebun, membuat sawah, sehingga dia bisa produktif ya, tiap hari bercocok tanam, menghasilkan tanaman, dan mungkin setahun berapa kali dia panen dari tanah yang dibeli, dari kulit kerang yang dia punya itu. Ada si B dengan kulit kerang yang dia punya juga sama, dia merasa, saya nggak mau jadi petani kayak si A lah. Ya cukuplah, saya punya kebun-kebun, ada nangkanya, ada pisangnya. Tapi saya sangat suka sekali bermain bola gitu ya. Jadi saya tetap beli tanah dengan kerang yang saya punya, cuman setengah tanah yang saya beli saya mau pakai buat lapangan bola aja lah. Saya mungkin ngajak teman tiap hari main bola di situ, kalau nggak jogging gitu. Jadi dia tidak menggunakan tanah sepenuhnya untuk lahan yang produktif. Jadi dia tanah yang ditanami sekedarnya, sepenting kalau dia mau makan bisa makan. Kalau dia mau memenuhi kebutuhan cukup lah, tapi sisanya dia pakai untuk bersenang-senang gitu. Sementara si A, seluruh tanah dipakai untuk bercocok tanam, produktif. Jadi saatnya panen, ya dia panen pasti 2-3 kali lipat lebih banyak ketimbang si B. Karena si B kan tanah yang dia beli nggak semuanya dipakai untuk bercocok tanam kan. Dia pakai untuk main bola tiap sore gitu kan. Jadi kata Dworkin, kalau startnya udah sama-sama dikasih 100 kulit kerang, si A memilih untuk menjadi petani yang sukses, setahun 3 kali panen dengan hasil yang lebih banyak, sementara si B memilih memang hanya dipakai untuk bercocok tanam setengahnya, atau sepertiga, sisanya dipakai untuk main bola senang-senang aja. Kalau ujungnya si A lebih kaya dari si B, ya sah, itu fair, adil. Karena kekayaan dan kekurang kayaan bukan disebabkan oleh keadaan, tapi disebabkan oleh perbedaan pilihan gitu. Jadi itu fair, hasil akhir yang fair walaupun berbeda. Karena apa? Startnya sama-sama dikasih modal 100 kulit kerang. Nah ini lelang ini menunjukkan kalau orang kemudian mendapatkan sesuatu karena kerja keras, karena pilihan, itu layak secara moral. Tapi kalau orang itu nanti mendapatkan sesuatu bukan karena pilihan, misalnya sejak awal dia dikasih kulit kerang 300 kulit kerang, sementara yang satunya lagi si B dari awal dikasih cuma 5 kulit kerang. Ya kalau kemudian si A kaya raya, si B miskin, bukan karena usaha dan karena keinginan, ya memang dari awal udah nggak fair. Yang satu 300 kulit kerang, yang satu cuma 5 kulit kerang. Yang 300 kulit kerang dia bisa punya tanah banyak, bisa mau beli apa saja gitu kan. Sementara yang 5 dia mikir mau beli tanah kecil,
mau beli pohon juga mungkin cuman dapat berapa pohon. Dari awal sudah nggak sama startnya. Jadi fairness itu dilihat dari kondisi-kondisi yang membuat orang itu setara. Kalau hasilnya berbeda kesejahteraan, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kesejahteraan, kekayaan yang didapatkan bukan dari kesetaraan, tapi oleh keadaan-keadaan, keuntungan-keuntungan yang tidak dia pilih, yang bukan karena kerja keras dia, itu layak dalam tanda petik dikocok ulang tuh kekayaannya untuk kemudian menutupi, mensubsidi, mengkompensasi mereka yang tidak beruntung itu. Itu yang lelang peka ambisi ya. Selanjutnya, nah ini sudah tadi ya, kata Dworkin, lelang semacam ini itu sebetulnya sesuai dengan tujuan Rawls kok. Apa itu tujuan Rawls? Menghormati persamaan moral individu-individu. Tadi si A, si B diperlakukan sama ya. Si A dapat 100 kerang, si B dapat 100 kerang, bahwa si A jadi kaya karena kerja keras, semua uang dibeliin tanah, ya itu kan pilihan dia. Si B kurang kaya, ya dia mah buat si B ya memang nggak mau jadi kaya, dia maunya tiap hari main bola, ya udah, itu tujuan hidupnya, jadi bersenang-senang dengan bola. Sementara si A ingin punya banyak hasil panen, yang satu bergelimang hasil panen, yang satu bergelimang keringat main bola, ya udah fair, sesuai dengan pilihan. Itu menghormati persamaan moral ya, tidak ada diskriminasi. Yang kedua, menghilangkan pengaruh-pengaruh kerugian yang secara moral sewenang-wenang. Tadi tidak dipilih. Kalau sewenang-wenang kan yang satu dikasih 300 kerang, yang satu 5. Dari awal sudah dibeda-bedakan, sudah pilih kasih. Tapi kalau sama-sama 100, tidak ada pilih kasih. Hasilnya beda ya berarti lu-nya kali yang memang itu pilihan gitu kan. Kemudian menang juga sesuai dengan gagasan menerima tanggung jawab untuk pilihan-pilihan itu. Ya sudah, kalau yang satu ingin jadi pemain bola, ya udah tiap hari main bola, pilihannya. Kalau dia ingin panen setahun 3 kali, ya kenapa nggak kayak si A? Dari awal kamu bikin kebun dan sawah dong, maka hasilnya bisa jadi sama gitu. Yang selanjutnya, nah ini tadi kan lelang ya, lelang yang bersifat hipotetis, sebenarnya bukan dalam pengertian lelang sesungguhnya. Cuman Dworkin ingin mengajak kita memikirkan tentang fairness, keadilan gitu. Jadi betapa tidak adilnya kalau dari awal startnya itu nggak sama. Tapi kalau startnya sama, hasilnya beda, ya nggak ada masalah. Sama kayak balap motor ya, MotoGP itu kan. Memang startnya kan beda-beda kan. Ada yang di depan, pole position, ada yang di belakang. Tapi bagaimana orang bisa di depan, di belakang kan bukan semena-mena. Tapi orang diadu dulu kan, menghitung kecepatan. Mereka yang kemudian menitnya paling sedikit ya dia di depan. Orang yang paling lambat ya memang dia lambat ya jadi belakang. Itu menaruh orang di depan di belakang dalam kasus MotoGP itu fair juga. Karena bukan tiba-tiba kamu di depan ya karena kamu terkenal, kamu kan nggak terkenal, kamu di belakang aja. Bukan begitu. Perbedaan posisi itu juga menunjukkan fairness karena di awal diuji dulu siapa yang layak di depan, siapa yang layak di belakang gitu ya. Sama kayak main bola ya. Kalaupun hasilnya 5-0, tapi 11 lawan 11, ya fair. Tapi kalau yang satu 11, yang satu cuma 3, kalah 10-0, ya tetap nggak fair. Karena dari awal nggak sama startnya gitu. Nah itu mengingatkan kita untuk bicara fairness itu soal kesamaan kesempatan, equality of opportunity yang setara, sehingga keadaan-keadaan yang merugikan atau keadaan yang menguntungkan tidak pernah boleh mempengaruhi keadaan pilihan-pilihan prospek hidup manusia. Itu dengan instrumen lelang. Yang kedua ada instrumen asuransi. Nah, ini untuk menggaransi tadi kerugian-kerugian atau keuntungan-keuntungan, keberuntungan yang bersifat jasmaniah ya, alamiah gitu ya. Ada yang dari kecil terlahir sehat gitu kan, berbakat, apa-apa pinter, apa-apa kuat. Ada yang dari kecil terlahir sakit-sakitan, ini nggak bisa, itu susah, itu kan bukan pilihan, termasuk yang sakit juga. Nah, untuk mendukung kompensasi, redistribusi dari orang-orang yang diuntungkan karena kelebihan-kelebihan talent
fisiknya untuk menutupi, mensubsidi orang-orang yang tidak beruntung karena fisiknya, Dworkin menggunakan ilustrasi asuransi. Jadi kalau orang sama-sama kondisi fisiknya tidak ada perbedaan, maka prinsip lelang oke ya, fair ya. Tapi kalau beda gitu ya, misalnya semua orang dapat 100 kulit kerang, tadi saya bilang, tapi si A tidak punya penyakit bawaan, si B punya penyakit bawaan. Dari awal itu punya jantung, punya liver, punya apa, sehingga 100 kulit kerang itu nggak bisa membantu dia menjalani hidup yang baik. Sementara si A itu misalnya punya sawah luas, si B kulit kerang itu dipakai untuk biaya kesehatan, merawat ke dokter, nggak cukup untuk menjalani hidup yang baik karena dari awal sudah nggak sama setara, yang satu sehat, yang satu tidak sehat gitu. Nah, kesehatan dan ketidaksehatan, orang dapat penyakit bawaan dengan tidak dapat penyakit bawaan, orang punya kehebatan fisik dengan ketidakhebatan fisik, orang diberkati dengan bakat dari fisiknya dengan yang tidak, termasuk melukis kan itu bakat juga ya, orang nggak milih bisa jadi pelukis hebat atau enggak, memang ada latihan, tapi faktor bakat itu besar. Kata Dworkin, orang sebetulnya nggak berhak banget dapat keuntungan yang berlebihan dari sesuatu yang bukan dia pilih, termasuk tadi kelebihan-kelebihan fisik tadi, jasmani. Dan orang juga nggak layak banget dapat kerugian dari kekurangan yang bersifat fisik, karena itu juga bukan pilihan. Nggak ada orang yang ingin terlahir sakit, nggak ada orang yang ingin terlahir berbeda atau ada keterbatasan disabilitas gitu. Makanya perlu ada subsidi silang. Nah ini dengan asumsi asuransi. Asuransi itu asumsinya orang kan belum tahu resikonya ya, apakah nanti akan sakit atau enggak gitu kan. Namanya asuransi kan kita membeli kemungkinan, mengantisipasi kemungkinan akan terjadi di masa depan. Kita nggak tahu akan sakit atau enggak, akan mati kapan. Makanya beli asuransi jiwa, beli asuransi kesehatan, asuransi pendidikan gitu ya. Nah, seberapa banyak asuransi itu tergantung pada analisis kita tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan gitu. Nah, makanya setelah semua orang dibagi 100 kulit kerang misalnya, si panitia itu berkata gini, oke kita akan lelang sebentar lagi. Tapi kan kita tahu ya, kita nggak tahu hidup di pulau ini, mungkin nanti tiba-tiba ada yang kakinya patah, ada yang jatuh dari pohon, ada yang luka, ada yang apa, itu kan butuh biaya. Tidak semua orang begitu ya, mungkin ada dari 100 orang mungkin hanya 5 orang yang kena. Itu kira-kira kita perlu sisihkan nggak dari 100 kerang itu sebagai asuransi kesehatan, sehingga siapapun nanti yang kena akan bisa ditalangi oleh apa namanya, uang premi yang dibayar oleh semua orang itu gitu ya. Jadi sebelum lelang orang akan ditawarkan untuk membayar premi, sehingga ketika nanti kejadian, misalnya ketika dia bertani atau lagi main bola atau lagi apa itu terkilir, sakit, patah, ada pembiayaan yang nggak perlu diambil dari 100 kerang yang dia punya, karena ada asuransi yang sudah menjamin dia. Makanya misalnya disepakati, udahlah kita nggak tahu siapa yang akan sakit nanti, tapi kita sepakat misalnya asuransi itu 30 kerang kita akan alokasikan, dititip di satu panitia, 30 dikali 100 ya, 300. Itu untuk jaga-jaga siapapun yang sakit bisa pakai kerang itu untuk biaya pengobatan. Berarti semua orang punya 70 kulit kerang tersisa. Nah, dari 70 kulit kerang tersisa itulah dia bisa mulai melelang tanah, sawah, kebun, dan sebagainya. Ketika orang sudah menikmati kehidupan, dan ternyata ada yang sakit, orang nggak perlu mengurangi dari 70 kulit kerang yang sudah dibagikan, tapi bisa diambil dari 300 kulit kerang yang memang dari awal sudah dialokasikan untuk jaga-jaga kalau ada yang sakit dan sebagainya. Nah ini instrumen asuransi hipotetis dari Dworkin itu sebenarnya untuk menjustifikasi bahwa sakit itu bukan pilihan. Jadi kalau orang sakit itu bisa didanai oleh redistribusi kekayaan yang diambil dari pajak. Jadi pajak itu kan dipungut dari keuntungan-keuntungan yang sebenarnya orang juga faktor lakinya lebih besar kan, bukan karena usahanya. Nah, dari pajak itu kan orang yang makin kaya makin banyak pajaknya. Alokasinya untuk apa? Di antaranya adalah
untuk membiayai penyakit-penyakit sakit yang bukan karena pilihan. Jangan sampai orang prospek hidupnya semakin rendah, udah mah uangnya pas-pasan, harus bayar sakit juga. Nah, untuk semua kalau dananya cukup ya dari hasil asuransi itu untuk mengcover semua biaya, maka harusnya orang nggak perlu membayar dari sumber daya yang dia punya karena sudah ada sumber daya sosial yang dihasilkan dari semacam asuransi. Dalam hal ini pajak. Kalau dalam dunia nyata itu adalah pajak yang bisa dialokasikan. Nah, baik Rawls maupun Dworkin sebenarnya sedang berfilsafat ya tentang redistribusi itu adil kok. Kita nggak bisa mengatakan ya sudahlah orang urus masing-masing. Kalau dia sakit, kalau dia miskin, ya rasain aja itu nasib lu aja miskin. Sementara si A kaya, untung, enak, ya itu nasib dia. Liberalisme egalitarian tidak mau seperti itu dalam masyarakat yang tertata baik. Orang selalu harus dipastikan terhindar dari kerugian yang tidak dipilih dan juga dikurangi dari keuntungan-keuntungan yang juga tidak dia pilih dengan cara meredistribusi. Tadi kesenjangan sosial diredistribusi dengan argumentasi lelang ya. Kerugian-kerugian jasmaninya juga diredistribusi dengan argumentasi asuransi sehingga negara berhak untuk memajaki orang-orang yang beruntung untuk mengurangi kesenjangan sosial, makanya biaya pendidikan orang miskin, beasiswa itu sah. Itu bukan eksploitasi orang kaya, tapi mengurangi faktor laki orang-orang yang beruntung untuk menutupi unlucky orang-orang yang tidak beruntung. Jadi tunjangan sosial, tunjangan kesehatan sesuatu yang sah sesuai dengan tuntutan keadilan dari liberalisme egalitarian. Nah, ada beberapa catatan yang perlu kita diskusikan terakhir Teh Neni. Soal pajak itu ya. Nah, pertanyaannya gini. Bagaimana kita bisa mengetahui orang-orang yang kaya karena usahanya dengan orang yang kaya karena laki, karena keberuntungan? Dalam pajak biasanya nggak mempertimbangkan itu ya. Misalnya orang yang kaya karena dapat judi gitu kan, lotre, dengan yang kaya karena warisan, dengan kaya karena kerja keras, itu kan ya sama aja. Kalau pajak penghasilan ya semua sama, nggak peduli latar belakang kekayaannya karena apa gitu. Begitu juga kemiskinan, ya orang nggak sulit membedakan apakah dia miskin karena memang dia aja ceroboh, dia aja memilih miskin. Dengan orang yang memang dari awal karena keadaannya memaksa dia menjadi tidak beruntung. Nah, ini kesulitan untuk menentukan mana yang sukses karena keberuntungan dan karena usaha, dan mana yang tidak sukses karena keadaan yang memaksa dia nggak sukses atau karena memang pilihan tidak sukses. Tapi yang pasti walaupun ada persoalan dalam hal itu, intuisi yang dibangun oleh Rawls dan juga Dworkin sebetulnya sudah membantu kita ya menerangi bahwa kesuksesan kita itu tidak 100% karena pilihan dan usaha kita. Sebagian besar itu banyak keberuntungannya lakinya. Kebetulan kita lahir di sini, orang tua kita si ini, kita punya teman si ini, ada unsur usaha kita, tapi sekian besar ada faktor luar kita. Sehingga sangat wajar negara punya hak untuk mengambil sebagian keuntungan kita untuk didistribusikan ke orang yang tidak beruntung. Begitu juga orang-orang yang miskin, yang sakit, bukan karena dia memang malas, bukan karena dia bodoh atau tidak ingin sukses, tapi ada banyak keadaan-keadaan yang membuat dia sulit, sehingga wajar kalau kemudian ada lembaga yang membantu dia untuk menyiapkan sumber daya agar kalau semua orang itu mau bekerja keras, dia bisa sukses, tidak terkendala oleh sumber daya yang terbatas. Jadi itu intuisi dari Dworkin melengkapi apa yang sudah dikembangkan oleh Rawls yang kita bahas minggu yang lalu. Itu barangkali Teh Neni, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Iqbal atas pencerahan malam hari ini mengenai Ronald Dworkin ya. Dan memang teori keadilan Rawls ini kurang memberikan tempat pada upaya untuk memberikan kesempatan yang sama melalui redistribusi sumber daya bagi kelompok-kelompok yang dirugikan karena keadaan alami. Dan kalau kata Kang Iqbal itu nasib ditentukan oleh keadaan begitu ya.
dan Dworkin mencoba menutupi kekurangan Rawls ini dengan menggunakan perangkat-perangkat teoritis yang cukup kompleks untuk memastikan teorinya lebih berhasil dari teori Rawls dalam rangka mencapai tujuan peka ambisi, tapi juga tidak peka warisan dengan memakai ilustrasi tadi, asuransi kompensasi kerugian jasmani, dan yang terakhir soal pajak dan redistribusi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini udah ada yang raise hand. Pak Reza Gultom dipersilahkan. Pak Reza? Atau... Oh ya, terima kasih Kak. Siap. Halo Kak. Ya, ada. Ya, terima kasih atas. Ya. Oh ya, Kak. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Diskusi yang cukup menarik, tapi ada beberapa kebingungan. Yang pertama itu soal tadi apa yang dibilang Abang bahwasanya kesetaraan itu gitu ya. Nah, ketika ada orang miskin dengan orang yang kaya lah bilang kelebihan, orang yang kaya ini harus memberikan kepada orang miskin kan gitu dia. Nah, di mana teori keadilan dari John Rawls ini terhadap kondisi itu, bahwasanya yang kaya yang sudah capek bekerja, tapi yang miskin yang mendapatkannya kan gitu dia. Nah, yang kemudian sejauh mana itu kan yang kutangkap bahwasanya ini mengarah kepada asas negara komunis sendiri, sama rasa sama rata kan gitu dia. Nah, bagaimana John Rawls itu mengkaji soal negara, terkhususnya negara komunis sendiri gitu dia. Yang kemudian yang terakhir Bang, soal kebebasan. Sejauh mana sebenarnya kebebasan itu diimplementasikan dengan kebebasan orang lain kan gitu dia. Itu kan berbenturan kayak yang kita diskusikan kemarin. Nah, apakah ada batasan kan gitu dia untuk kebebasan orang, seseorang itu kepada batasan orang-orang lain itu gitu dia. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Ridwan Muhammad, silahkan. Peserta teraktif setiap minggu ini. Nanti Kang Yayan harus berikan reward ini. Silakan Pak Ridwan Muhammad. Oke, selamat malam Teh Neni, Kang Iqbal, Kang Yayan semuanya. Ada beberapa yang ingin saya tanggapi dan juga beberapa pertanyaan mengenai Dworkin ini. Ada yang perlu digarisbawahi juga tentang perdebatannya dengan Hart. Dengan Hart emang cukup menarik juga, terutama hal ini mengenai ketidaksetaraan teoritis yang jadi perdebatannya itu. Salah satunya yang menjadi perdebatannya juga mengenai kasus, kalau nggak salah, Pancasila ya. Elmer sama Snell-Darter. Itu kayak menarik buat dijelasin, mohon penjelasannya kepada Kang Iqbal. Kemudian pertanyaan kedua mengenai egaliter ini, apakah punya kaitan dengan paham humanis gitu? Apakah ada kaitannya dengan humanisme tentang egaliter ini? Demikian dari saya, terima kasih Kang Neni, Kang Iqbal. Kang Neni kali. Teh Neni punten. Punten Teh. Iya. Makasih ya. Ya. Selanjutnya dipersilahkan. Kang Iqbal, atau mau direspon dulu? Dua pertanyaan dulu. Boleh, sambil dulu yang lain ya. Pertama soal egalitarianisme ya. Pertama, itulah yang membedakan antara Rawls atau Nozick dengan komunisme ya. Komunisme itu egalitarian, artinya ya sama ya. Orang itu diperlakukan sama dalam pengertian, bahkan dalam konteks pemenuhan kebutuhannya itu betul-betul tidak mempertimbangkan perbedaan usaha kerja keras gitu ya, tadi kebebasan yang memungkinkan terjadi perbedaan kekayaan. Kalau dalam komunisme itu tidak ada kepemilikan pribadi terhadap
alat produksi dimiliki secara kolektif. Komunisme, egalitarianisme. Kalau dalam egalitarianisme liberal itu tetap orang kaya, orang miskin boleh ada ketimpangan-ketimpangan itu diperkenankan, ketimpangan secara ekonomi ya, antara kaya miskin, sosial, kelas atas, kelas bawah, secara politik, mereka yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa boleh. Ada kesenjangan. Artinya kebebasan itu kan mengandaikan ada perbedaan ya. Kalau orang itu tidak bebaskan, misalnya kalau ingin disamakan sudah pasti kebebasannya direnggut. Semua orang tidak boleh punya uang banyak, maksimal di dompetnya hanya 300.000. Nah, itu kan sama. Nah, kalau disamakan banget, sudah pasti tidak ada kebebasan ya. Nah, kalau kita memberikan kebebasan, berpotensi karena orang itu berbeda-beda ya. Ada yang rakus, ada yang enggak. Ada yang suka jajan, ada yang hemat. Ada yang suka yang mahal-mahal, ada yang suka yang murah-murah. Maka orang di akhir itu bisa jadi berbeda. Ada yang boros, ya cepat miskin ya. Ada orang yang hemat, malah uang yang ada itu diusahakan, dia akan jadi kaya. Nah, liberalisme egalitarian memungkinkan perbedaan kondisi-kondisi. Tapi perbedaan-perbedaan yang terutama disebabkan bukan oleh pilihan, bukan oleh kerja keras, tapi perbedaan karena keberuntungan atau ketidakberuntungan tadi ya, itu perlu dirancang sedemikian rupa agar menguntungkan orang yang tidak beruntung tadi. Ada redistribusi, ada subsidi antara mereka yang sukses karena keberuntungan, membantu mereka yang gagal, yang miskin karena faktor unlucky tadi. Nah, ini berbeda ya dengan komunisme. Kemudian soal kebebasan. Ya, kebebasan tak terbatas ya. Kebebasan itu batasnya kebebasan orang lain. Jadi, saya sering memberikan contoh, kalau saya punya pisau, saya punya kebebasan untuk melakukan apapun dengan pisau itu. Mau dipakai ngiris mangga, mau dipakai ngiris tempe, ngiris tahu, mau dipakai untuk motong kayu, ya terserah saya. Atau mau saya anggurin aja tuh, malas saya pakai pisau itu, saya biar aja lah dapur gak usah dipakai-pakai, ya terserah saya itu. Pisau-pisau saya mau apain terserah ya. Saya punya kebebasan atas pisau itu. Tapi kebebasan saya untuk menggunakan pisau tidak termasuk untuk menusuk punggung Teh Neni dengan pisau saya. Karena Teh Neni juga punya kebebasan dari kemungkinan dapat ancaman atau rasa sakit yang tidak diinginkan gitu. Jadi kebebasan punya saya untuk menggunakan pisau dibatasi oleh kebebasan Teh Neni untuk terbebas, terhindar dari gangguan sakit akibat pisau yang saya pakai untuk nusuk Teh Neni. Jadi jelas ya, seluruh kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saya punya kebebasan bergerak. Saya punya kebebasan. Tapi kan orang lain yang punya properti, punya rumah, juga punya kebebasan untuk tidak diganggu propertinya. Sehingga kebebasan saya untuk bergerak dibatasi oleh kebebasan seorang atas properti yang dimiliki yang tidak mau diganggu oleh orang lain. Sehingga walaupun saya bilang, saya kan bebas, sebagaimana makhluk bebas, terserah dong, saya mau gerak kemana aja. Ya kata si tetangga saya juga sama dong, saya bebas melarang orang untuk masuk ke properti saya. Kalau bukan di properti saya, terserah aja, itu saya nggak punya hak. Tapi kalau di rumah saya, terserah saya mau kunci pintu, mau kunci pagar, kamu mau gerak ya tetap aja nggak bisa, orang saya kunci gitu kan. Artinya jelas ya, dalam teori kebebasan, batas dari kebebasan adalah kebebasan orang lain. Jadi mudah. Dan saya sebenarnya agak heran kalau ada orang mengatakan, oh, jangan sampai ada orang yang mengikuti kebebasan, kebablasan tanpa batas. Orang yang dari awal sudah bicara teori kebebasan, orang sudah tahu namanya kebebasan itu sudah pasti disertai dengan tanggung jawab. Kalau orang yang kebebasan sampai melukai orang lain, itu orang yang nggak ngerti kebebasan. Karena kalau orang melukai orang lain, berarti dia nggak ngerti orang lain juga punya hak untuk bebas. Kalau orang yang ngerti kebebasan, dia tahu bahwa kebebasan saya tidak boleh mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Jadi sebenarnya nggak ada itu namanya kebebasan sebebas-bebasnya, kebebasan salah kaprah, kebebasan itu orang yang nggak ngerti teori kebebasan. Kalau orang ngerti teori kebebasan, dia bertanggung jawab dengan kebebasan yang dia punya. Orang tahu bukan hanya saya yang punya kebebasan, orang lain juga punya hak
atas kebebasan, punya hak untuk tidak diganggu, punya hak untuk punya privacy, sehingga sebebas-bebas saya tidak bisa melewati batas yang orang lain juga punya hak atas batas-batas itu. Itu teknik yang kedua ya. Yang ketiga apa ya tadi? Yang ketiga. Yang ketiga soal Durkheim perdebatannya dengan Hart. Dengan Hart ya. Oke, ini sebetulnya hari ini saya pribadi sih nggak terlalu ingin membahas tentang jurisprudensi ya, tentang filsafat hukum, tapi lebih membahas egalitarisme liberal dari Durkheim. Tapi ya sedikit saya tambahkan karena tadi ditanyakan, kalau kita membaca buku-buku Durkheim ya tentang filsafat hukum, misalnya Taking Right Seriously, kemudian A Matter of Principle, kemudian Law's Empire, jelas Durkheim berpegang pada satu pandangan, hukum itu bukan hanya aturan. Hukum itu adalah aturan dan prinsip. Sementara positivisme hukum, kan dia mengatakan apa itu hukum? Hukumnya aturan. Baik itu apa namanya, primary rules atau secondary rule gitu kan. Ada aturan itu sendiri atau larangan atau apa namanya, ketentuan untuk legislasi, kemudian peninjauan ulang dan lain sebagainya. Jadi di luar itu tidak ada hukum. Hukum identik dengan peraturan. Apa yang benar, apa yang adil, ya itu ditentukan oleh hukum gitu. Nah, saya pribadi sebetulnya melihat ini apa namanya, Durkheim itu sangat konsisten ya dengan gagasan Kantian. Jadi dalam konteks Kantian itu membedakan antara legalitas dan moralitas. Jadi yang legal itu belum tentu moral. Apa yang dianggap sebagai peraturan oleh kekuasaan belum tentu baik, belum tentu adil. Karena ada yang namanya moralitas yang bisa menilai apakah satu aturan itu baik atau tidak. Kalau kebetulan si peraturan itu sesuai dengan prinsip moralitas, maka dia adil dan baik. Tapi kalau menurut standar moralitas, aturan yang dibentuk itu tidak sesuai, ya buruk. Jadi tidak semua peraturan itu baik dan adil. Nah, kita ambil contoh misalnya produk hukum yang dibuat oleh rezim-rezim yang fasis ya, fasis atau yang misalnya yang hukum yang menghalalkan darah orang lain karena perbedaan ras misalnya gitu. Ya kalau DPR semua setuju, kan itu jadi hukum negara itu kan. Nah, pertanyaan apa betul aturan yang disepakati oleh rezim, oleh presidennya, oleh DPR-nya bahwa orang yang etnis tertentu kalau masuk negara ini harus dihabisi. Kalau sebagai legalitas ya dia hukum, aturan. Tapi apakah secara moral dia benar atau tidak? Tunggu dulu. Moralitas ada banyak pertimbangan. Ada bicara tentang hak hidup, hak berpikir, memilih, mengikuti suara hati yang kemudian itu menjadi dasar untuk menolak bahwa peraturan tadi yang mengatakan etnis tertentu kalau masuk negara itu harus dihabisi tertolak dari dasar prinsip-prinsip moralitas. Nah, saya kira Durkheim terutama apa namanya ya, berbicara dalam banyak kasus di Amerika. Tadi disebut ada kasus-kasus sulit ya, hard cases. Itu Durkheim ingin menunjukkan bahwa hakim itu punya, kan kalau kasusnya sama dengan yang sudah ada, itu kan gampang tinggal dianalogikan kan. Dulu kasus yang sama, putusan hakim seperti ini, oh berarti kasus sama ya tinggal dilihat aja antara cabang dengan usul gitu ya. Jadi disamakan, oh kasus sama, oh berarti kasus putusan hakimnya seperti ini akan disesuaikan dengan putusan hakim yang sebelumnya, karena dalam tradisi Amerika keputusan dari pengadilan menjadi hukum kan. Tapi dalam kasus-kasus baru di mana belum ada presiden, kasus yang sulit ya sebelumnya nggak ada, jadi hakim itu mau mengambil putusan belum pernah ada kasus seperti ini, maka disebut sebagai kasus sulit. Nah, hakim bisa membuat diskresi, bisa membuat keputusan menurut pertimbangan-pertimbangan prinsip jurisprudensi, prinsip keadilan, prinsip keputusan terbaik, prinsip kemanusiaan, sehingga memutus sebuah kasus yang belum pernah ada presidennya, belum ada aturannya, bahkan putusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan prinsip itu menjadi presiden bagi hakim berikutnya bahwa oh si A diponis seperti ini oleh hakim si ini. Jadi kalau ada kasus yang sama muncul, maka itu bisa menjadi rujukan ya. Jadi
dalam ulasan itu Dworkin ingin menunjukkan kasus sulit, kasus baru yang belum ada presidennya, kemudian diskresi. Diskresi itu artinya belum ada aturan, orang kemudian membuat sebuah kebijakan di luar aturan. Atau ada aturan, dia mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan aturan, tapi dilakukan berdasar pertimbangan prinsip, itu diskresi kan. Prinsip yang lebih maslahat, walaupun tidak sesuai dengan aturan. Artinya, fakta bahwa ada diskresi, ada putusan baru untuk kasus sulit, itu menunjukkan tidak semua loh hukum itu selalu berangkat dari aturan. Buktinya aturan yang belum ada aja bisa diputus kasusnya kan. Kalau hukum selalu harus ada aturan, harus ada aturannya dulu baru bisa mutus. Kalau aturannya nggak ada, nggak bisa diputus. Hakim-hakim di Amerika banyak menggunakan jurisprudensi, prinsip untuk memutus kasus baru bahkan ketika aturannya tidak ada. Diskresi dimungkinkan karena ada asumsi ada satu langkah yang kita anggap menurut prinsip itu baik benar walaupun berbeda dengan bunyi aturan yang tersurat. Itu kan mengandaikan ada yang kebenaran di luar aturan gitu. Termasuk proses legislasi. Kenapa hukum A dibuat, kenapa hukum B? Kan aturannya belum ada. Kan ini mau buat aturan gitu. Jadi pasti ada pertimbangannya dong, kemasuk akalan kenapa A itu diundangkan, B diundangkan. Pastilah ada prinsip yang menjadi bahan pertimbangan mengapa A muncul menjadi aturan, mengapa B muncul menjadi aturan. Sehingga aturan sendiri itu dibuat karena ada pertimbangan-pertimbangan yang disebut dengan prinsip. Makanya kemudian Dworkin menyimpulkan apa yang disebut sebagai law, sebagai hukum, bukan hanya aturan yang berisi perintah atau larangan seperti dipahami oleh Austin ya, yang kemudian diperkuat oleh Hart itu, tapi aturan sekaligus juga prinsip yang tidak tersurat dalam aturan-aturan, tapi ada dalam jurisprudensi. Itu sih itu cocok dengan pandangan etikanya ya, yang mengatakan bahwa bukan kebijakan yang apa yang ada yang baik, tapi ada satu yang ideal yang sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas Kantian tadi. Kalau kebetulan kebijakan penataan lembaga itu cocok, maka dia adil. Tapi kalau tidak cocok, bertentangan dengan prinsip dengan intuisi keadilan, maka harus diubah, dikritik sesuai dengan dasar-dasar keadilan dalam penataan lembaga. Jadi ada kompatibilitas antara gagasan Dworkin tentang etika, filsafat politik, dan juga tentang hukum. Saya tidak akan membaca kasus detailnya ya. Kalau kita baca di buku Taking Rights Seriously, kita bisa membahas satu persatu. Tapi saya hanya mengungkap itu untuk menunjukkan konsistensi Dworkin sebagai seorang filsuf hukum dan dia sebagai seorang filsuf politik. Ada lagi Teh Neni? Belum ada sih Kang. Akang mau mengundang siapa? Ada Rofik ini, ada Mbak Naya udah mau live ya. Silakan. Terserah siapa yang mau ini. Ustaz Rofik barangkali. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ini tadi ada satu pertanyaan di kolom chat terlewat mungkin. Masa sih? Bentar. Aku lihat dulu. Oh iya, ini dari Pak Iman. Kompensasi apa yang harus dilakukan atau diberikan oleh negara ketika terbukti mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif baik kepada kelompok disabilitas, minoritas, atau kelompok yang dilemahkan seperti kaum perempuan? Gimana tuh, Kang? Negara ya yang melakukan itu pelanggaran ya. Pertama, Dworkin maupun Rawls itu kan yang dibicarakan prinsip ya, prinsip kehidupan bernegara. Sama kayak hukum itu kan bukan, yang pertama diskusinya bukan aturan-aturan, tapi prinsip yang dibalik aturan-aturan, prinsip yang memungkinkan aturan. Prinsip menjadi dasar kenapa aturan itu muncul gitu ya. Kalau dalam tradisi fikih itu kan ada hukum syar'i, ada maqasidus syariah ya. Nah, maqasidnya itu yang menjadi pembicaraan Dworkin dan Rawls ya, bukan aturan-aturan, bukan perintah-perintahnya. Nah, dalam politik juga sama sebetulnya, yang dibahas bukan tindakan partikular dari negara, tapi prinsip pengelolaan kehidupan bersama secara politis.
bagi Dworkin dan Rawls jelas yang pertama disorot adalah konstitusi ya. Apakah konstitusinya mengizinkan tidak akan diskriminatif atau enggak gitu. Jadi yang pertama harus diuji adalah konstitusi. Apakah undang-undang dasar di sebuah negara dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan atau tidak. Kalau yang memang tindakan diskriminatif itu memang dasarnya konstitusi, yang pertama dibenerin ya konstitusinya dulu. Tapi kalau konstitusinya sudah sesuai dengan prinsip keadilan, kemudian muncul di dalam sistem hukum yang lebih rendah, misalnya ada peraturan pemerintah, SKB, ada undang-undang ya, undang-undang itu di bawah undang-undang dasar. Sesuatu yang mungkin bertentangan dengan konstitusi, maka jelas harus diubah. Kalau memang konstitusi udah benar, tiba-tiba undang-undang atau peraturannya melanggar ketentuan undang-undang dasar, maka yang harus dilakukan adalah melakukan judicial review terhadap peraturan-peraturan itu, undang-undang itu, membatalkan apa yang dibawa diskriminatif ya tidak sesuai dengan konstitusi. Kebijakan pemerintah kan pasti ada anunya ya, ada katakanlah surat keputusan atau apa gitu ya. Itu juga sama, kalau itu tidak mengacu kepada konstitusi yang sudah adil, jelas itu yang harus dipersoalkan. Dan dalam sebuah negara yang demokratis, mekanismenya banyak ya, peninjauan, judicial review, dilakukan protes, demonstrasi, class action, itu bisa dilakukan juga. Class action itu bisa dilakukan kalau kita menganggap undang-undang yang dibuat tidak sesuai dengan prinsip atau dengan konstitusi. Bisa pembangkangan sipil, itu juga bisa. Jadi langkahnya banyak. Kalau memang pemerintah kemudian sebenarnya peraturannya sudah bagus semua, tapi pemerintah itu melakukan diskriminasi, ya berarti dia melanggar hukum, ya tinggal diproses kan. Ada PT UN, ada apa lagi itu kalau memutus kebijakan atau tindakan dari individu-individu yang menjadi pemegang kebijakan bisa diputus. Jadi urutannya bisa dilihat apakah ketidakadilan itu memang ada dalam konstitusi atau tidak. Kalau ada dalam konstitusi itu yang harus diperbaiki konstitusinya gitu. Tapi kalau semuanya sudah bagus, kemudian perilaku aparatnya bertentangan dengan prinsip yang bagus, ya tetap dalam mekanisme demokrasi semua bisa digugat kan, ada gugatan yang bisa diajukan gitu. Oke, terima kasih Kang Iqbal. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu. Silahkan. Kayaknya nggak ada sih, Kang. Udah, ini seperti ya. Iya. Oke, mungkin terakhir, Kang, ada yang mau disampaikan. Dan pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir ya di diskusi kita sore ini. Hari ini kita membahas tokoh kedua dari liberal egalitarianism, Ronald Dworkin, setelah minggu lalu John Rawls. Minggu depan kita akan masuk ke mazhab lain dalam filsafat politik. Saya sedang mempertimbangkan dua ya. Kalau tidak Robert Nozick, mungkin akan membahas Amartya Sen. Amartya Sen juga mendukung kebebasan ya. Dia menulis banyak buku tentang misalnya development as freedom, kemudian the idea of justice, kemudian dia nulis tentang poverty and famine. Menarik. Amartya Sen menarik. Jadi saya sedang mempertimbangkan tiga tema, tiga topik di antara para pendukung teori kebebasan. Pertama ada Amartya Sen, kedua Robert Nozick, ketiga Hayek, Friedrich August von Hayek. Ini seorang pemikir Austria ya. Dia menulis banyak tentang kebebasan, ekonomi. Jadi tiga-tiganya akan kita bahas, tapi yang mana dulu saya sedang mempertimbangkan apakah Hayek dulu, Amartya Sen atau Robert Nozick. Nanti setelah ketiganya baru kita masuk kepada pemikir komunitarian ya yang disebut sebagai kritikus liberalisme. Ada Michael Walzer, ada Michael Sandel, kemudian ada Charles Taylor. Misalnya Michael Sandel nanti menulis buku Liberalism and the Limit of Justice.
liberalisme dan batas-batas keadilan. Dia mengkritik teori keadilan liberalisme egalitarian roles atau libertarian dengan mengemukakan gagasan dan komunitas yang diambil dari insight Hegel ya, kritik Hegel terhadap Kant. Jadi ini kritik neo-Hegelian kepada neo-Kantian. Jadi dulu Hegel kan mengkritik Kant. Nanti ketika kita membahas para filsuf komunitarian, Michael Sandel, Michael Walzer, dan Charles Taylor, kita akan seperti mengulang kembali kritik Hegel atas Kant beberapa pertemuan yang lalu. Jadi itu sampai 10 pertemuan ke depan kita akan membahas para filsuf politik libertarian, liberalisme, komunitarian, mungkin multikulturalisme juga akan dibahas nanti para filsuf multikulturalisme ya. Wilhelm Lika, kemudian Iris Yang, Bihu Pareh mungkin kita akan bahas masing-masing untuk pertemuan. Kemudian para pemikir feminis juga mungkin kita akan bahas pada waktunya nanti, termasuk teori-teori demokrasi deliberatif seperti Habermas, John Dryzek ya, Sheila Ben Habib kita akan bahas. Jadi ini kalau saya boleh katakan topik-topik yang kita bahas di pertemuan di malam Jumat ini sekarang sudah masuk pada level yang advance. Sudah bukan basic lagi. Kalau kita bicara Kant, Hegel, Platon, orang semua tahu ya, itu filsafatnya itu gitu. Tapi yang sudah kita bahas sekarang, rasa-rasanya kok orang yang kuliah di FISIP juga belum tentu kenal ya. Iya. Kenal Nozick, kenal Charles Taylor, Walzer, juga terbatas ya, Kang. Sudah advance. Jadi topik yang kita bahas sebulan 2 bulan ke depan itu sudah advance yang biasanya hanya dibaca oleh misalnya orang belajar ilmu hukum ya pasti kenal Durkheim gitu. Orang belajar ekonomi pembangunan ya akan belajar Amartya Sen atau Robert Nozick. Tapi kalau orang yang nggak belajar di bidang itu kemungkinan nggak kenal. Nah kita di pertemuan malam Jumat menurut saya ini sebuah keuntungan karena walaupun kita tidak studi di bidang itu ya, bidang khusus ilmu hukum, khusus ekonomi pembangunan, tapi kita mencicipi puncak-puncak teoritis dari bidang-bidang ilmu yang beragam itu lewat para filsuf yang memang paling mutakhir di bidangnya masing-masing. Terima kasih banyak Teh Leni, Kang Yayan, dan Bapak Ibu semua. Saya merasa berbahagia bisa berdiskusi. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Iqbal atas pemaparan dan menambah hasanah pengetahuan ya untuk malam hari ini bahwa Durkheim ini sangat penting gagasannya dan masih relevan dalam demokrasi kita meski memang terdapat juga keterbatasan dari teori-teori kesetaraan Durkheim ini. Dan bagi Durkheim, hukum tidak hanya berbentuk aturan tetapi juga meliputi prinsip-prinsip, kebijakan-kebijakan, atau jenis standar lain yang pada dasarnya bukanlah sejenis aturan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan bergabung dalam diskusi malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan menambah hasanah wawasan pengetahuan kita semua. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat nasru minallah wa fathu qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pekan depan.